Ya, insyaallah. Kalau ada pena kertas sangat membantu sekali kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau tidak salah di Al-Quran itu ada doa Nabi Yusuf, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan muslim. Ya. Kalau tidak salah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Maksud saya kenapa tidak mukmin? Karena kan kalau mendengar Bagus nih. kenapa tidak? Barakallahu fiik. Ini teliti Bapak berarti. Alhamdulillah. Memang pintar itu Ustaz juga itu. Subhanallah. Waduh. Berarti beliau ini bukan bertanya, tapi pengen agar dijelaskan supaya umat tidak. Nah, ini maksudnya. Ala kulli hal barakallahu fikum. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Ibarallah. Syekh Islam Ibnu Taimiyah Pak menjelaskan tentang penyebutan Islam kalau dia didapatkan dalam satu ayat, Islam atau Muslim, tanpa ada lafaz iman, berarti Islam di situ meliputi iman sekalian. Islam adalah fisik, iman adalah roh. Nah, begitu juga kalau lafaz iman disebutkan dalam satu ayat, iman aja, berarti masuk langsung Islam di dalamnya. Ya, itu kuncinya Pak. Dalam penafsiran Al-Quran, kalau ketemu oleh kita dalam Al-Quran, kalimatnya pokoknya wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya kan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka muslim yang beriman yang dimaksud di situ. Muslim yang beriman. Karena mereka ini muslim semua nih. Mukmin juga mukmin yang muslim, ya kan? Muhsin yang muslim, kan begitu. Jadi watawaffani, dan wafatkanlah aku ya Allah dalam keadaan muslim. Berarti muslim yang beriman. Ini kunci. Apabila diketemukan dalam hadis, sebagaimana Imam Ahmad Ibnu Hanbal juga menjelaskan demikian, ditemukan dalam hadis, bersendirian kalimat itu. Kalimat Islam itu bersendirian untuk muslim, maka yang dimaksud itu muslim dan mukmin sekalian. Contoh, dalam Sahih Bukhari, Rasul sedang bagi-bagikan harta yang cukup banyak kepada sahabat-sahabatnya. Apalagi pada orang yang baru masuk Islam. Tapi ada sahabat yang lain, satu orang itu enggak dibagi-bagi juga. Yang lain mana yang datang dikasih, tapi ini enggak. Apa kata sahabat Nabi di sampingnya? Ya Rasul, kenapa engkau tidak kasih yang itu? Sesungguhnya saya menyaksikan dan bersaksi itu orang beriman. Apa kata Rasul? Awa musliman. Menurut kamu orang beriman atau baru sebatas orang muslim dia? Coba lihat itu. Nabi sendiri mempertanyakan. Menurut sahabatnya ini, dia itu sudah beriman. Sementara Nabi mengatakan awa musliman. Atau jangan-jangan dia baru sebatas muslim. Nah, itu ke dalam hadis itu ada dua kalimat disebutkan bersamaan. Mukmin dan muslim. Maka kalau mukmin dan muslim disebutkan bersamaan, mukmin ya mukmin, seperti yang kita terangkan ini. Muslim ya muslim, bawah, lepel-lepel, bawah. Tapi kalau sendiri saja disebutkan, tanpa pokoknya muslim, tanpa ada iman, ke kalimat iman disebutkan, maka yang disebut itu adalah iman dan Islam sekalian. Wadih insyaallah. Ya Pak Ustadz. Baik, jazakallah khair. Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menyebut surat As-Saff 2 dan 3. Kalau kita lihat apa fenomena ini, Ustaz. Ya. Fenomena katakanlah orang-orang yang mempunyai kapasitas pendai, tapi justru terlilit oleh situasi-situasi yang sebetulnya itu masuk dalam kategori mungkar. Ini saya lihat di TV gitulah misalnya apa yang harusnya itu memberikan pencerahan agama, tetapi malah justru melakukan hal-hal yang Ya, saya dipahami. nista. Itu dosanya double apa satu, Ustaz? Barakallahu fiik. Benar. Ini mahal nih pertanyaan nih. Hah? Jadi setiap yang bertanya Ustaz. Subhanallah.
Ibarat kami muliakan, Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan duduknya masalah ini. Kalau ada orang awam melakukan dosa, dia memikul dosa itu untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ada orang alim melakukan dosa, maka dia akan memikul dosa seluruh orang yang akan menirunya. Ustadz aja kayak gitu. Kan gitu nanti itu. Ustadz aja kayak gitu. Lalu ada ditiru oleh orang. Maka kalau seorang ustadz, seorang da'i, seorang ulama yang melakukannya, maka dosanya berkali-kali lipat daripada orang biasa yang melakukannya. Dia melakukan dalam keadaan berilmu, dan dia adalah figur dan public figur bagi umat. Dan dia kalau ditiru oleh orang siapapun yang menirunya, man sanna sunnatan jahiliyah, ya kan? Falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang memulai dan mencontohkan suatu perbuatan jahiliyah, dosa, kemudian dia ditiru oleh orang-orang, maka dia memikul dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang menirunya. Dan ustadz ini paling rawan kalau dia melakukan, Pak. Ustadz melalaikan sholat, maka otomatis jamaah akan melakukan itu. Nah, kalau seandainya jamaah itu berdosa di mata Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa mereka di-copy paste oleh Allah, kemudian diantarkan kepada ustadz ini. Berkali lipat dia merasakannya. Nasallallahu ta'ala al-afiyah. Kita memohon keselamatan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Ya, ada yang lain? Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ustaz, ada mungkin lagi bahwa kalau surga itu adalah hidayah Allah dan bukan adalah balasan dari amalan, karena berapapun amalan itu tidak cukup. Ya. Betul. Balasannya dari surga. Nah, tetap berikan ini Ustaz saran pada kami. Jadi bagaimana kita dalam menjalankan kehidupan beragama dengan informasi ini, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, Allah itu kan Maha Pengasih. Allah itu Maha Penyayang. Enggak beramal juga kok bisa kita dimasukkan Allah ke surga dengan kasih sayangnya. Akhirnya bisa masuk ke bahasa kayak gitu ya. Ngapain juga beramal? Allah itu Maha Pengasih Penyayang, cukup dengan doa. Ya Allah, masukkan hamba dengan rahmat-Mu ke dalam surga. Masuk kita, Pak Ustaz. Enak betul kalau sampean yang jadi panitia surga, bolehlah. Sama Pak dengan orang yang siapa yang hafal dengan Asmaul Husna wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga, kan begitu kan? Cukup ngapal itu doang, salat mah kagak usah. Puasa, haji, sedekah semacamnya kagak. Cukup dengan hafal Asmaul Husna. Ini kalau nggak duduk permasalahan ini dengan ilmu yang benar, ilmu yang sahih, akibatnya dia bisa ditipu setan. Riwayat itu sahih tadi itu Pak, yang Bapak ceritakan. Ada orang nanti di akhirat sepanjang umurnya dia pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang sedang kau lakukan?" "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui. Seluruh umurku adalah untuk mengibadahi Engkau." Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Aku telah mengetahuinya. Lalu apa yang kau mau?" "Surgamu ya Allah, janji yang Engkau janjikan. Hamba ingin memasuki surgamu." Lalu Allah bertanya, "Dengan amalanmu itukah engkau ingin memasuki surgaku?" "Benar ya Allah." Allah memerintahkan malaikat, "Coba timbang amalannya dengan rahmat yang aku berikan kepadanya ketika dia masih hidup di dunia, satu aja, yaitu mata yang dengannya dia bisa melihat. Penglihatan yang saya bebas gratiskan dulu di dunia, terbalaskan nggak, terbayar nggak dengan amalan yang dia kerjakan seumur hidupnya?" Saat ditimbang, membumbunglah istilahnya, amalnya itu menjadi ringan sekali. Beratlah satu rahmat Allah mata ini. Maka kata Allah, "Wahai hambaku, wahai malaikat, masukkan dia ke neraka." Sang hamba langsung sadar, "Ya Allah, tidaklah yang memasukkan hamba ke dalam surgamu kecuali rahmat-Mu ya Allah." Baru dia sadar, lalu Allah mengatakan, "Sekarang dia telah mengakui, maka tahan dia, masukkan dia ke dalam surgaku." Tapi ibarat Allah yang kami muliakan, mungkin nggak tanpa amal kita dapat, tanpa gaji kita dapat, tanpa kerja kita dapat gaji.
Bahwa kita diberikan bonus ini, bonus itu sebuah kemestian kalau bosnya memang Masya Allah baiknya. Tapi mesti kerja, kan gitu kan. Masa pemalas akan dapat bonus ini, bonus itu, nggak mungkin. Secara logika sederhananya kayak gitu. Jadi kita memang butuh membuktikan kepada Allah bahwa ini kita orang yang baik semasa hidup di dunia, tunduk patuh kepada Allah. Bahwa yang akan memasukkan kita ke surga memang bukan nilai amal kita, nggak seberapa amal kita ini. Tetapi kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah ini membuat Allah jatuh hati pada kita. Dan ini membuat kita tuh layak menerima bonus dari Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Gitu, hamba-hamba Allah yang kami mulia. Jazakallah khair, Pak. Kemudian ini ada ibu-ibu yang bertanya lewat kertas. Bagi seorang muslimah, apakah wajib mentaati bila suaminya minta poligami? Waduh. Ya. Bapak jangan coba-coba masukkan ibu ke dalam perangkap, Pak. Nanti ibu dites nih, apa ibu orang muslimah atau mukminah, kan gitu, Pak ya? Sementara caranya si suami tadi atau pendahuluannya dengan cara tidak syar'i. Mungkin main gelap-gelap dulu umpamanya, atau pacaran dulu, ataupun enggak syar'i deh begitu. Zina mata, bertemu, berkhalwat dan lain-lainnya. Gimana Pak Ustaz? Ini perlu dijawab atau gimana? Tapi ketika saya menjawab, Bapak jangan merasa dibela ya. Begini. Bagi seorang muslimah, apakah wajib mentaati bila suaminya minta poligami? Wajib nggak dia mentaati bila suaminya minta poligami? Ibu yang bertanya. Semoga Allah menyelamatkan ibu dunia akhirat dan memasukkan ibu termasuk di antara hamba-hambanya yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Poligami itu haram nggak? Itu pertanyaan dulu yang pertama. Jangan bapak jawab. Halal kata ibu. Berarti kan udah ibu yang ikhlas jawab tuh. Poligami itu halal. Bukti halalnya dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya. Masalah ini sangat panjang dan luas sekali, ya. Lalu ketika suami menginginkan sesuatu yang telah Allah halalkan, apakah kita ingin mencegah dan mencegat suami kita yang ingin mengerjakan sesuatu yang menurut Allah adalah halal? Sementara Nabi Muhammad saja kena marah oleh Allah dalam surat At-Talaq. Ketika Nabi Muhammad bersumpah tidak akan lagi minum madu, yang madu itu cuma Siti Maria, istri Nabi yang melahirkan putra Ibrahim itu, kan dia ngasih madu itu. Madu itu agak pahit, Pak, baunya juga agak unik, aneh gitu kan. Nah, Rasul asal ke rumahnya pasti minum madu itu. Nah, istri-istri yang lain mencoba membuat Rasulullah untuk tidak lagi minum madu itu. Ya Rasulullah, mulutmu bau deh. Setiap kali minum itu bau mulutmu. Setiap datang ke rumah istri yang Nabi yang lain, mulutmu bau ya Rasul. Padahal mereka hanya iri saja istilahnya ya. Karena Siti Maria punya terus stok madu itu. Dan Nabi suka dengan madu itu. Lalu apa kata Nabi? Kalau begitu, demi kalian senang, saya tidak akan minum-minum lagi madu itu. Saya haramkan untuk diri saya. Turun ayat. Ya ayyuhan Nabi. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik. Hai Nabi. Kenapa engkau berani mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk engkau? Hanya demi menyenangkan hati istri-istrimu. Jadi, umpamanya, ini poligami dihalalkan oleh Allah. Kita orang berilmu, kita mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan finansial juga sehat. Dan kita insya Allah dalam kehidupan termasuk orang yang punya akhlak mulia. Ini umpama ya Pak ya. Sehingga untuk berpoligami, dia memasuki orang yang mempunyai karakter untuk mungkin. Nah, tapi istrinya mengatakan, Mas, jangan coba-coba ya Mas. Ini pesanan istri ini umpamanya. Jangan coba-coba ya Mas. Langkahi dulu mayatku. Lalu apa kata sang suami? Dek, abang haramkan diri abang poligami, dek. Berarti dia sudah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nabi aja kena teguran keras begitu. Apalagi kita yang bukan Nabi. Ya, artinya bagaimana? Sang istri jangan coba-coba menghalangi suami untuk berpoligami. Tapi Pak, jangan dibawa pengajian ini pulang. Saya ada punya urusan yang panjang nih tentang masalah yang ini. Iya. Ibu-ibu aman Bu, saya akan jamin insya Allah. Jadi, lalu bagaimana? Diizinkan nggak? Kalau dia memenuhi karakter. Izinkan. Tapi Bu, yang paling aman. Paling-paling ibu bertanya, mana ada orang yang punya karakter Pak Ustadz? Ini nggak ada itu ketemu Pak Ustadz. Apa?
Yang subur. Itu musyrik itu. Apa karakter apa itu? Karakternya itu dia mesti orang yang beriman. Kalau orang beriman tahulah dia soleh, taat, berilmu. Kan begitu kan? Ya. Ini yang subur itu jauh itu. Seperti kata Adi bin Slamet. Mana si subur itu katanya. Baik, kaum muslimin. Ya, itu juga udah kebablasan. Kalaupun dia orang soleh beriman, dia itu orang fasik yang bermaksiat. Kenapa? Masa lebih daripada 4. Baik. Jadi, boleh nggak? Wajib nggak? Ya wajib kalau dia memenuhi karakter. Dan lagi pula dalam Islam, dalam syariat Allah ini, tidak ada kewajiban suami ngelapor pada istri. Istri lapor, abang mau kawin lagi, boleh nggak? Kalau Nabi Muhammad SAW, ya, dia datang, dek, katanya sama Aisyah, ini istri abang yang baru. Ya, tolong tumpang dulu ya, sampai abang menyelesaikan mencarikan rumah yang baru untuknya. Tapi Pak, Nabi Muhammad, kita ini siapa? Kan begitu. Kita ini siapa? Saya juga bukan nakut-nakutin Bapak, tapi selayaknya kita takut Pak. Jadi masalah aja itu. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, cuma pertanyaan ini saya jawab secara syar'i saja. Wajib nggak ditaati? Maka jawabannya adalah wajib. Jawabannya adalah wajib. Tapi si suami ternyata tidak mempunyai karakter untuk itu, maka istri punya hak untuk khulu'. Istri punya hak untuk khulu'. Mas, ini mahar yang Mas berikan dulu kepada saya. Saya kembalikan Mas, maka mulai hari ini saya bukan istri Mas lagi. Istri punya hak untuk itu. Ya, karena salah satu alasan yang membolehkan seorang istri minta pisah adalah ketika dia tidak sanggup menjalani Tapi ya Bu, nah ini juga perlu Bapak ketahui, si istri ini wajib mencoba dulu. Kasih tenggat waktu pokoknya 2 tahun Mas, kita coba. Kalau Mas gagal mau berlaku adil, maka saya akan mundur. Atau Mas pilih, dia atau saya. Kan begitu? Baru dia boleh, khulu, ini belum apa-apa, baru suami baru ngomong, dek, janda yang mau apa? Ya kan? Belum apa-apa, ceraikan aku. Udah, kena dengan hadis ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita istri mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat, haram dia mencium bau surga. Belum apa-apa udah minta cerai duluan. Hadapi dulu, kenapa kek? Coba jalani dulu. Nah, setelah memang enggak kuat, dia halal sudah itu minta. Tapi belum coba apa-apa lagi, langkahi mayatku. Ini sudah sebuah kefasikan itu. Maksiat itu ibadah Allah yang kami muliakan. Jadi, ini ya, masalahnya sementara caranya penduluan itu tidak sadis semacam itu, udah ngekor belakang urusan yang lain lagi itu. Nah, ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Bagaimana kita menyikapi masalah di dalam kehidupan? Apakah itu merupakan ujian dari Allah atau merupakan suatu hukuman atau peringatan dari Allah? Ujiankah, hukumankah, Ya. atau peringatan? Betul. Ujiankah, hukumankah, atau peringatan? Baik Pak. Kalau ahli maksiat, yang ahli maksiat dapat semacam apa? Musibah, maka antara teguran atau azab. Kalau orang kafir itu jelas azab. Itu udah pasti itu. Tapi kalau orang muslim, ahli maksiat, hukuman iya, itu udah pasti dalam rangka menghapuskan dosanya, teguran sekaligus. Tapi bagi orang beriman yang soleh dan taat dapat musibah, dapat ini murni anak ujian untuk menaikkan kelasnya. Singkatnya begitu, Pak. Cukup, Pak? Ya. Silakan. Gelas kita bocor ternyata ya. Masya Allah. Mau teh hangat tuh, Sat? Teh manis? Air putih. Silakan. Setelah mendengar penjelasan Ustaz tentang iman, sungguh sangat menarik. Nah, tetapi saya mohon dijelaskan nanti sehubungan dengan apa yang tertera di dalam Al-Quran surat 23 Al-Mu'minun. Itu kan ada ciri-ciri khas atau persyaratan orang-orang yang beriman.
Ya. Yang 1 sampai 9 kalau tidak salah untuk ayat-ayatnya. Ya. Nah ini bagaimana Pak Ustaz? Apakah kalau saya membaca Al-Quran itu kita berpatokan kalau ingin menjadi orang yang beriman itu berdasarkan ayat tersebut, atau kita harus mengikuti seperti apa yang tadi Ustaz jelaskan? Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak. Kaum muslimin, inilah uniknya Al-Quran. Al-Quran itu tidak maudhu'i. Al-Quran itu tidak maudhu'i. Satu tema lengkap langsung di satu surat umpamanya. Tidak selesai langsung di satu surat. Dia kadang-kadang dicicil sini sedikit, dicicil di sana sedikit, dicicil. Kadang-kadang terpisah-pisah, baru tugas para ulama membuat dia menjadi maudhu'i. Nanti para ulama ciri-ciri orang beriman menurut dalam Al-Quran. Nah, baru surat sekian, ayat sekian, surat sekian, ayat sekian, surat sekian. Dikumpulkan yang berserakan dalam Al-Quran itu. Jadi bukan dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11 itu hanya itu batas orang beriman, enggak. Dia terpencar-pencar di berbagai surat yang lain, Pak, berbeda-beda. Di surat yang lain Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqa, ya kan? Padahal enggak ada di surat Al-Mu'minun itu, di surat yang lain. Nah, Allah mengatakan itulah orang yang beriman. Apakah kamu tahu siapakah mereka orang yang beriman? Allah terangkan pula, lain lagi. Istilahnya, orang yang beriman itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah seluruhnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah taat tadi itu. Ya kan? Pada intinya, orang beriman itu pasti prinsipnya sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi gitu, Pak. Nah, tidak hanya terbatas di surah Al-Mu'minun itu aja. Ya. Cukup? Alhamdulillah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat untuk hamba Allah yang menyampaikan dan untuk kita seluruhnya yang hadir. Mudah-mudahan ada perubahan positif setelah mendengarkan kajian ini dan kita tidak puas hanya sebatas menjadi orang muslim. Kita mesti berusaha meningkatkan nilai kita di mata Allah, muslim yang mukmin. Ya? Jangan hanya sebatas muslim saja, Pak. Muslim yang mukmin. Syukur-syukur nanti bisa ke tingkat muslim yang mukmin dan muhsin. Minimal itu mukmin lah. Demikian saja hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nastaghfiruka ya Allah wa natubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.